Sindir Wapres Gibran soal pembukaan 19 juta lapangan kerja, John Sitorus, keluarnya dari mulut orang yang pakai orang dalam. Kejaksaan Agung Rabu lalu menggeledah rumah Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, di Solo, Jawa Tengah. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada Sritex oleh sejumlah bank. Terkait kasus ini, Kejagung melakukan penggeledahan di beberapa wilayah dan menyita sejumlah barang bukti elektronik seperti laptop, iPad, dan sejumlah dokumen. Menurut Kejaksaan Agung, PT Sritex yang dinyatakan pailit oleh pengadilan diketahui masih memiliki utang kepada Bank BJB senilai 543,98 miliar rupiah dan Bank DKI sebesar 149,7 miliar rupiah. Sehingga total utang Sritex sebesar 692,98 miliar dihitung sebagai kerugian negara. Selain Bank BJB dan Bank DKI, beberapa bank juga memberikan kredit kepada Sritex adalah Bank Jateng, serta bank sindikasi yang terdiri dari BNI, BRI, dan LPEI. Nilai utang PT Sritex kepada Bank Jateng sebesar 395,66 miliar rupiah, sementara utang kepada bank sindikasi sebesar 2,5 triliun rupiah. Tak hanya kepada Bank Plat Merah dan BUMD, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex juga berutang kepada 20 bank swasta lainnya. Selain pemberian kredit tersebut di atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit di bank swasta yang jumlahnya sebanyak 20 bank. Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Srejeki Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 692 miliar 990.592.188 rupiah dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar 3.588 miliar 650.808.028 rupiah,57 sen. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk saat ini macet dengan volatilitas 5 dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Pada tahun 2023 kemarin begitu kan ya, semua karyawan all in ya mendukung Prabowo Gibran, dan bahkan ya Gibran ya pernah masuk ke Sritex di situ begitu kan ya, yang namanya kampanye sana sini, oke gas. Tapi pada akhirnya ya orang-orang sekarang ini begitu kan ya, ada penangkapan yang begitu luar biasa besarnya begitu kan ya, terkait dengan soal dugaan-dugaan korupsi di Sritex ini. Nah, kita tahu bahwa nama yang masih ini disebut-sebut begitu kan ya, ini pantas Prabowo kerahkan selamatkan kejaksaan saat bos Sritex yang ditangkap diduga ada peran geng Solo ya, masih di mega korupsi bansos ya, ikut tersenggol ya, ikut terseret artinya.
Ini kan menunjukkan bahwa walaupun sudah dibantah berkali-kali begitu kan ya, bahwa Gibran tidak terlibat. Bahkan ya bos Siretek pun begitu mengatakan ya akan diperiksa apakah nanti ada dugaan pengarahan dari yang namanya Masih ini begitu. Tapi dari beberapa dua staf begitu kan ya, dari Julia begitu kan ya, itu kan kader PDIP begitu kan ya, yang kemudian ditangkap akibat bansos COVID-19 pada waktu itu begitu, ditangkap karena ada kerugian besar dan bahkan dikorupsi pada waktu itu begitu kan. Dan sekarang menyebutkan nama sosok Gibran ini. Wah, ngeri bos. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiskusi dengan para pengusaha muda tentang peran hilirisasi dalam menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Momen ini disampaikan Gibran saat menghadiri buka puasa bersama BPP HIPMI di Jakarta kemarin Selasa 18 Maret 2025. Di sela-sela sambutannya, Gibran mengungkapkan bahwa sudah saatnya bersinergi, berinovasi dan bersama-sama membangun Indonesia lebih maju. Menurut Gibran, momen ini menjadi kesempatan bersama untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri guna mencapai Indonesia emas. Ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri, dan juga ini adalah peluang kita untuk menuju Indonesia emas, ujar Gibran. Untuk itu, kita harus kerja keras, kerja fokus, dan harus berani melakukan lompatan. Tambahnya, potongan sambutan Gibran tersebut diposting di akun sosial media TikToknya @gibranrakabuming_. Dalam video tersebut, Gibran juga menyampaikan bahwa para pengusaha muda berkesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi dengan memperkuat sektor padat karya, memberdayakan UMKM, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Kejaksaan Agung bisa jadi bakalan menjadi senjata ampuh baru dari Pak Prabowo. Dia bakalan jadi senjata ampuh baru dari Presiden Prabowo. Belum bisa sepenuhnya menguasai polisi dan KPK yang kabarnya masih di bawah pengaruh kuat dari geng Solo, di bawah pengaruh kuat dari Pak Jokowi. Tampaknya di Kejaksaan Agung, langkah penguasaan Pak Prabowo berjalan lebih mulus. Meskipun tentu saja bukan tanpa hambatan dan bukan tanpa kendala. Kejadian akhir-akhir ini yang menyangkut Kejaksaan Agung, semua itu mestinya bisa ngasih kita gambaran soal apa yang sedang terjadi di belakang layar. Ada benang merah yang jelas di antara kejadian-kejadian di seputar Kejaksaan Agung tersebut. Kejadian pertama adalah turunnya perintah pengamanan Kejaksaan Agung dan semua kantor kejaksaan oleh tentara. Untuk apa tiba-tiba kejaksaan dijaga sama tentara? Adakah tekanan hebat yang harus ditangkal sampai harus menggunakan kekuatan tentara? Lalu kemudian muncul bocoran keterlibatan loyalis dari Pak Jokowi, yakni Pak Budi Ari, Ketua Umum Kelompok Relawan Projo, dalam kasus suap judi online. Bocoran ini keluar ketika yang bersangkutan sedang bertugas ke luar negeri, ketika Pak Budi Ari sedang bertugas ke Vatikan. Pak Budi Ari yang sebelumnya tampak bisa lolos dari jerat di kepolisian, ternyata peranannya dalam kasus perlindungan judi online disebutkan dalam dakwaan perkara yang dirancang oleh para jaksa dari Kejaksaan Agung. Nah, ini menarik kan? Walau lolos di kepolisian, ternyata dia masih bisa terjerat di kejaksaan. Yang ketiga, yang terbaru adalah penangkapan pemilik pabrik Sritex, yakni Pak Iwan Setiawan Lukminto, dalam kasus kucuran kredit jumbo sebesar 3,6 triliun dari beberapa bank daerah dan bank BUMN. Soal kasus kredit Sritex dan kemungkinan kaitannya dengan keluarga Solo, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi tampaknya kalau kita menarik benang merah dari 3 kejadian ini,
ada kaitan antara kejadian-kejadian yang menyangkut Kejaksaan Agung dengan merenggangnya hubungan di antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Ini kan pasal 49 ya, melawan hukum, kemudian tidak sesuai dengan peruntukan, dan kemudian Sritek menjadi mempunyai hutang, kan gitu ya. Ternyata uang-uang ini yang harusnya katanya untuk modal kerja, untuk korporasi, ternyata digunakan untuk pribadi. Nah di situ kan disebutkan bahwa untuk membeli tanah dan sebagainya. Nanti kita lihat itu membeli tanah itu sebetulnya. Nanti lihat ya, waktu mengucur dana dari bank ke rekeningnya siapa ini? Rekeningnya siapa? Kita nggak tahu ya, rekeningnya Sritek kan. Setelah itu ternyata keluarnya untuk beli tanah, itu aja sudah TPPU sebetulnya. Jadi makanya tadi malam saya pikir kok kenapa nggak langsung pakai kemungkinan TPPU-nya ya, karena sudah sangat nyata, jelas sekali. Benar-benar concern ya, jangan membiarkan harta kekayaan dari hasil korupsi atau hasil kejahatan perbankan karena itu swasta yang bisa ditelusuri menggunakan TPPU justru untuk dikembalikan kepada siapapun lah nanti yang karena ini banknya sudah bermasalah, tentu harus apakah pengampuan atau pengawasan negara sehingga bisa kemudian disalurkan kepada karyawan-karyawan yang memang masih mempunyai hak tagih lah ya gitu ya untuk mendapatkan pesangonnya. Oke, baik ya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan bos Sritek dan kenapa kita perlu bicara lagi soal goodie bag yang bansos itu yang dulu namanya sempat menyebut nama Mase. Nah, Selasa malam tadi malam itu kan tanggal 20 Mei ya. Dirut utamanya Sritek kan Pak Iwan ini kan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pemberian kredit dari bank negara kepada perusahaannya. Sritek yang dulunya kan raksasa tekstil nasional ini kan akhirnya kolaps dengan utang puluhan triliun rupiah. Tapi yang jadi pertanyaan itu bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang sedang bermasalah bisa mendapat kredit jumbo dari bank milik negara. Nah, kredit tersebut diberikan tanpa analisis resiko yang memadai. Ada indikasi kuat bahwa pinjaman diberikan karena faktor kekuasaan, koneksi, atau bahkan tekanan politik. Apa uang rakyat ini digunakan untuk menyelamatkan korporasi tertentu? Dan siapa yang bermain di belakangnya? Nah, penangkapan ini kan harus jadi momentum ya. Karena Sritek ini kan bukan nama baru dalam sorotan publik. Tahun 2020 di tengah pandemi, Sritek ini kan disebut sebagai penyedia tas dalam program Bansos Kemensos. Nah, proyek goodie bag ini kan sempat memicu kontroversi besar ya. Ada kesaksian soal arahan pembelian tas, soal fee, dan nama Mase itu kan sempat diseret dalam isu tersebut. Saat ini isu itu tenggelam, tapi sekarang dengan kembalinya sorotan ke Sritek, ini kan masih relevan untuk mempertanyakan ulang siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek bansos itu, dan apakah semua pihak sudah dimintai pertanggungjawaban. Jangan biarkan kasus besar ini menguap. Namun, niat Gibran itu sontak mendapat kritik pedas dari netizen. Banyak yang membelokkan kata Indonesia emas menjadi cemas. Kerja apa Sul? Kamu saja dicarikan kerja oleh bapakmu gitu kok. Para ternak silahkan komentarnya. Tulis akun @walikutub. Indonesia gelap, Indonesia emas. Saut akun @amirnasir. Melejit bagaimana? IHSG terjun bebas 6% karena pasar tidak percaya kepada pemerintah. Ujar akun @ronaleo. Mana yang kau janjikan 19 juta lapangan kerja? Ucap akun @bortub. Indonesia cemas bukan emas. Tulis akun @badaijidiganan. Indonesia cemas, sahut akun @vera. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka pernah mengutarakan janji saat masa kampanye. Janji yang diutarakan tersebut yaitu di masa pemerintahannya, mereka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Gibran mengatakan ada sejumlah langkah yang akan dijalankan dirinya dengan Prabowo untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerja baru. Target 19 juta lapangan kerja tersebut 5 juta diantaranya merupakan green jobs atau pekerja ramah lingkungan. Gibran menjelaskan visi, misi, dan program kerjanya itu dalam acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center Senayan
Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Langkah yang akan dilakukannya yaitu melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi yang dimaksud tidak hanya di sektor pertambangan, melainkan juga di sektor lain. Gibran juga berjanji akan menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM. Kemudian melakukan pemerataan pembangunan dengan tidak hanya berpusat di Jawa, namun juga di luar Jawa. Janji tersebut menurut Gibran akan terwujud apabila agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif dan UMKM bisa dikawal bersamaan. Sampai di 100 hari lebih masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo, Gibran berulang kali menyebutkan soal janji-janjinya tersebut. Tak heran jika netizen kini giliran terus menagih dan mempertanyakan soal janji-janji yang sudah diutarakan Prabowo Gibran saat berkampanye. Sementara itu, Prabowo juga pernah menyampaikan gagasan terkait strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2024. Menurut Prabowo, target Indonesia Emas yaitu saat produksi domestik bruto pada 2023, 1,4 triliun dolar Amerika Serikat ditargetkan bisa melompat hingga 9,8 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2045. Prabowo juga mengungkapkan bahwa untuk menjadi negara makmur diperlukan bagaimana Indonesia menjadi negara yang high income. Prabowo memiliki strategi untuk mencapai target di mana perekonomian Indonesia harus tumbuh minimal 6% sampai 7% setiap tahunnya. Contohnya, seperti harus mencapai swasembada pangan. Indonesia juga harus berani memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan masih banyak lagi. 4.000-an kakak ya, oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu, ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Pegiat media sosial, John Sitorus memberi sindiran keras ke Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Sindiran yang diberikan oleh John Sitorus terkait janji sang Wapres yang dulunya menyebut ingin membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Namun, faktanya justru di Indonesia semakin marak PHK serta terus bertambahnya angka pengangguran. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, John Sitorus menagih janji Gibran soal lapangan kerja. Telingaku mendengar 19 juta lapangan pekerjaan dari mulut seseorang yang pekerjaannya pakai orang dalam, tulisnya dikutip Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Tetapi, mataku melihat pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana, perusahaan bangkrut di mana-mana, sebutnya. Ia dengan tegas mengatakan bahwa negara bahkan pemerintah sulit mendapatkan solusi untuk masalah ini. Dengan nada sindiran, John Sitorus menyebut apapun yang dilakukan pemerintah hasil tetap sama. Ini realita, gak perlu denial kalau negara tidak mampu berbuat apa-apa, tuturnya. Ya, negara kita hanya autopilot. Ada atau tidak ada, sama saja hasilnya,